Oke, udah gue mulai ya. Eh, kita mulai ya. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait implementasi sistem testing, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna melalui pengujian black box pada aplikasi e-commerce Oten Coffee. Di slide selanjutnya disusun oleh kelompok 8 itu ada saya, Andoni Setiawan, ada Aditya Nugroho, ada Jagat Satrio, Muhammad Rehan Effendi, Syahrul Ramadan, dan Waisal Rianto Saputra. Oke, untuk slide selanjutnya, persilakan kepada Mas Waisal. Next. Ya, ya silakan di slide abstrak. Baik, pada era digital saat ini, kualitas pengalaman pengguna atau user experience menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan aplikasi e-commerce. Jadi penelitian ini berfokus pada penerapan pengujian black box untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce. Pengujian black box merupakan metode yang menekankan pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa memeriksa struktur internal atau kode program. Dengan menggunakan teknik ini, tim penguji dapat berfokus pada skenario pengguna yang realistis dan mengidentifikasi bug atau masalah yang mempengaruhi interaksi pengguna. Penelitian ini melibatkan beberapa tahap, termasuk mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan skenario pengujian, pelaksanaan pengujian, serta analisis hasil pengujian. Next. Next. Oke, lanjut. Latar belakang dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian adalah salah satu tahap krusial untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Pengujian black box atau sering disebut sebagai pengujian fungsional adalah metode pengujian yang berfokus pada validasi fungsionalitas perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur internal ataupun kode sumbernya. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa input dan output sistem untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu berfungsi sebagaimana mestinya. Pengujian black box pada OTNKV dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan bisnis tanpa perlu mengetahui detail implementasi internalnya. Next. Oke, lanjut. Silakan. Siapa selanjutnya? Mas Jagat, silakan. Ya, selanjutnya tujuan pengujian. Satu, memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Memastikan bahwa semua fitur dan fungsi yang dijelaskan di dalam dokumen spesifikasi dan kebutuhan pengguna telah diimplementasikan dengan benar. Dua, identifikasi bug atau defect. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan bug atau defect yang mungkin ada dalam perangkat lunak. Tiga, validasi perilaku sistem. Memvalidasi bahwa sistem berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai kondisi penggunaan. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian black box pada Oten Coffee mencakup berbagai aspek sistem dan aplikasi yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Berikut adalah beberapa area utama yang termasuk dalam ruang lingkup pengujian black box. Pemesanan online. 1. Registrasi dan login pengguna. Memastikan proses registrasi dan login pengguna berjalan lancar. 2. Pencarian produk. Memastikan proses pencarian produk mulai dari kategori, kata kunci, sampai fungsi-fungsi pendukung seperti sorting dan filter berjalan normal. 3. Pemesanan produk. Menguji alur pemesanan produk termasuk penambahan ke keranjang, modifikasi pesanan, dan konfirmasi pesanan. 4. Pembayaran online. Memastikan berbagai metode pembayaran online berfungsi dengan baik. Dengan menguji semua area ini, Coffee Shop dapat memastikan bahwa semua aspek
operasional mereka berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Next. Oke, bisa dilanjut ke Mas Adit, silakan. Oke, di sini ada metodologi pengujian. Metodologi pengujian black box pada oven coffee melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan bisnis. Berikut adalah metodologi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu perancangan pengujian. Lalu yang kedua, desain kasus uji. Yang ketiga, persiapan lingkungan pengujian. Yang keempat, eksekusi pengujian. Dan yang kelima, dokumentasi hasil pengujian. Dan yang terakhir, keenam itu penutupan pengujian. Oke, Monggo dilanjut. Di sini ada deskripsi sistem. Oten Coffee adalah salah satu platform e-commerce termuka di Indonesia yang menyediakan berbagai produk kopi dan peralatan kopi dengan misi untuk mendukung budaya kopi yang kaya di Indonesia. Oten Coffee menawarkan berbagai macam biji kopi, alat seduh, mesin espresso, dan aksesoris lainnya. Fitur utama yang pertama adalah katalog produk, yang kedua deskripsi produk detail, yang ketiga sistem pembayaran, yang keempat pengiriman, yang kelima ada blog dan edukasi, yang keenam customer service, yang ketujuh review dan rating. oke, silakan dilanjut ke Mas Rehan. Responsif untuk desktop dan mobile. Berikutnya ada backend. A. Bahasa pemrograman Node.js. B. Framework OpenJS. C. Server. I. Database dan API. A. Firebase. B. RESTful API untuk komunikasi antara frontend dan backend. C. Integrasi dengan API pembayaran menggunakan Bitcoin. D. Integrasi dengan layanan pengiriman seperti GP, GNT, dan sifat. Oke, lanjut. Slide selanjutnya yaitu monggo. Sistem pembayaran. A. Gateway pembayaran integrasi dengan gateway pembayaran mitra. B. Metode pembayaran. Ada transfer bank, kartu kredit, sama e-wallet. 3. Sistem pengiriman. A. Integrasi kurir, API untuk JNE, Grab Express, dan GoSend. B. Pelacakan pengiriman. Sistem pelacakan pengiriman real time. C. Opsi pengiriman. Ada regular, instant, same day, next day, dan cargo. Keempat, ada sistem manajemen pengguna. Terdiri dari registrasi dan login, autentikasi dua faktor, reset password, profil pengguna, informasi kontak, KYC pembelian, terakhir ada wishlist dan favorit. Oke, dilanjut ke Mas Syahrul. Slide 12. Baik, di sini ada lingkungan pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan asisten komerse Oten Coffee yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari perspektif pengguna akhir dengan mempersiapkan lingkungan kerja dan fitur yang diuji. Satu, lingkungan kerja. Di sini ada hardware, laptop, handphone. Di software ada sistem operasi Windows, Mac OS, Android, iOS, dan browser Chrome dan Safari. 2. Fitur yang diuji, registrasi dan login, katalog produk, keranjang belanja, dan check out. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pengujian sistem, yaitu pengujian sistem fungsional black box testing, proses menempatkan program melalui simulasi skenario dunia nyata dan membandingkan hasilnya dengan apa yang diharapkan. Tujuan pengujian fungsional memastikan bahwa fungsi dan fitur sistem e-commerce OutDone.Copy bekerja sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Memastikan bahwa setiap alur kerja dalam aplikasi dapat diakses dengan digunakan oleh pengguna sesuai dengan yang diharapkan. Proses dan metodologi pengujian fungsional black box pada OutDone.Copy melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan harapan bisnis tanpa memperhatikan detail implementasi dan internal. Oke, saya lanjut kembali. Di sini ada beberapa kasus uji dan skenario, yaitu dibagi dalam beberapa page, yaitu ada halaman login, daftar produk, detail produk. Lalu detail ujinya adalah menu login, lalu pada daftar produk ada menu pencarian, filter, filter, sorting, dan paginasi. Dan juga pada halaman detail produk ada menu tambah keranjang. Jadi pengujian yang dilakukan di sini adalah menggunakan jenis pengujian metode black box. Sebagai contoh di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh test case skenario yang telah kami buat, yaitu seperti di menu login, yaitu ada menu login dengan kode uji TC001 di mana user di seleksi uji kasusnya yaitu mengisi data login, nomor HP, email, atau paspor dengan benar. Prakondisi, user berada di halaman login, data yang dites yaitu contohnya itu sarul@gmail.com, password adalah correct password. Lalu langkah uji kasus yaitu user mengisi file email dan password dengan benar. Langkah kedua yaitu user menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, user berhasil masuk ke halaman dashboard, lalu hasil aktual masuk ke halaman dashboard, lalu ada hasil uji yang menyatakan berhasil. Oke, di sini kita lanjut sebagai contoh. Ini sebagai contoh lagi ada detail uji untuk halaman detail produk, yang dimana menggunakan kode uji TC016, yaitu dengan deskripsi uji kasus, menambahkan produk yang memiliki stok ke dalam keranjang, lalu prakondisi, user berada pada halaman detail produk, data tes, krema espresso, kopi house blend 500 gram. Langkah uji kasusnya, input jumlah kopi 10, pilih ukuran gilingan medium, dan klik tambah keranjang. Hasil yang diharapkan, produk masuk ke keranjang belanja, lalu hasil aktual yang ada, produk masuk ke keranjang belanja, dan hasil uji dinyatakan berhasil. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Mas Faisal. Nggak ada ini, blank, putih. Oke. Ya, evaluasi pengujian fungsional. Evaluasi yang diperlukan itu memperbaiki total produk saat melakukan filter, ya, meskipun ini tidak mempengaruhi alur kerja sistem secara keseluruhan. Untuk kesimpulannya, dari hasil uji skenario di atas menunjukkan bahwa sebagian besar fitur-fitur itu berfungsi normal dan sudah sesuai seperti yang diharapkan. Hanya ada sedikit catatan yang perlu dievaluasi. Ya, untuk pengujian beta merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana aplikasi diuji oleh pengguna sebenarnya dalam lingkungan yang nyata sebelum peluncuran terakhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi bekerja sebagaimana mestinya di berbagai perangkat dan lingkungan pengguna yang sebenarnya. Kemudian mengidentifikasi bug atau masalah yang belum ditemukan selama pengujian, memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, mulai dari desktop, tablet, smartphone, dan sistem operasi seperti Windows, macOS, Android, dan iOS.
menguji kompatibilitas dengan berbagai browser seperti Chrome, Firefox, Safari, ataupun Edge. Mendapatkan umpan balik dari pengguna tentang kemudahan pengguna, antar muka pengguna, dan navigasi. Kemudian proses dan metodologi yang digunakan adalah yang pertama menentukan fitur dan fungsi yang akan diuji, kemudian membuat kuesioner pengujian, lalu mengirimkan aplikasi untuk diuji kepada kelompok lain beserta dengan kuesioner pengujiannya, mengumpulkan umpan balik dari kuesioner yang sudah dikirim, dan menyusun laporan akhir. Ya, dilanjut silakan, Mas Jagat. Ini selanjutnya kasus uji dan skenario. Ada di kelas uji halaman login, halaman daftar produk, dan halaman detail produk. Lalu di detail uji, menu login, menu pencarian filter, sorting, dan paginasi. Dan menu tambah keranjang dengan jenis pengujian black box. Lanjut. Hasil pengujian beta. Pertanyaan, menurut Anda apakah fitur login yang ada di website Oten Coffee apakah mudah melakukan login? Nomor 1, ada keterangan sangat setuju dengan nilai skala 5, responder 13, dan NR 65. Yang kedua, setuju dengan nilai skala 4, responder 14, NR 56. Yang ketiga, cukup setuju dengan nilai skala 3, responder 3, NR 9. Yang 4, kurang setuju, nilai skala 2, responder 0, NR 0. Tidak setuju, nilai skala 1, responder 0, NR 0. Jumlah responder 30 dan NR 130. Jadi total 86,67%. Selanjutnya ada pertanyaan, menurut Anda apakah fitur login yang ada di website Oten Coffee apakah cukup jelas menampilkan informasi terjadi kesalahan dan mudah dipahami? Keterangan sangat setuju, skala 5, responder 7, NR 35. Yang kedua, setuju dengan skala 4, responder 21, NR 84. 3, cukup setuju. Nilai skala 3, responder 1, NR 3. 4, kurang setuju. Skala 2, responder 1, NR 2. 5, tidak setuju. Nilai skala 1, responder 0, NR 0. Jumlah responder 30 dan NR 124. Jadi total 82,67%. Lanjut. Lanjut ya, Selanjutnya ada selanjutnya dulu ya. Dua slide. Halo An, lanjutan bacaan. Berikutnya ada hasil pengujian beta. Ada pertanyaan, menurut Anda apakah fitur produk yang ada di website Oten Coffee apakah mematikan dari dua produk tersebut? Yang pertama, ada keterangan sangat setuju, skala 5, respondernya 12, NR 60. Kedua, ada keterangan setuju, skalanya 4, respondernya 15, NR-nya 60. Yang ketiga, ada keterangan setuju, skala 3, respondernya 2, NR-nya 6. Yang keempat, kurang setuju, skalanya 2, respondernya 1, NR-nya 2. Yang kelima, ada keterangan tidak setuju, respondernya 0. Jumlah dari respondernya itu 30, NR-nya 78. Jika dipresentasikan 128 dibagi 150 dikali 100% sama dengan 85,33%. Berikutnya ada pertanyaan, menurut Anda apakah fitur tambah keranjang yang ada di website Oten Coffee
sangat mudah digunakan dan dimengerti pengguna. Pertama, satu ada keterangan sangat setuju. Skala 5, responder 9, jadi 45. Kedua, keterangan setuju. Skala 5, skala 4, responder 17, NR 68. Ketiga, keterangan cukup setuju. Skala 3, responder 3, NR 11. Keempat, keterangan kurang setuju. Skala 2, responder 0, NR 0. Keterangan tidak setuju. Skala 1, responder 1, NR 1. Jumlah respondernya 30, NR 3. Jadi jika dipresentasikan hasilnya 80%. Evaluasi pengujian beta. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan umum. Evaluasi pengujian beta. Dari hasil di atas yang dapat evaluasi adalah informasi ketiga produk yang dicari diidentifikasikan dapat dibuat sebagai bahan yang ditambah. Kesimpulan pengujian beta. Secara keseluruhan hasil uji ini sudah cukup baik dengan nilai rata-rata di atas 8 angka dan 10%. Tapi masih perlu memperhatikan kesalahan kecil yang mungkin dapat dilakukan. Dilanjut sama Adit. Mas Adit. Oke, jadi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan umumnya, pengujian alfa dan beta berguna untuk mengidentifikasi sejumlah masalah yang muncul bagi pengguna akhir. Pengujian yang dilakukan memvalidasi bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Umpan balik dari kelompok lain dapat memberi wawasan berharga untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Rekomendasi pengembangan dan pengujian lanjutan, yaitu memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai perangkat dan ukuran layar. Kedua, melakukan pengujian fungsional yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang tersisa, yaitu yang ketiga, melakukan pengujian uji kembali secara teratur untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan yang dilakukan tidak mempengaruhi fungsi existing yang telah berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.